Pak Puryanto ini bisakah menunjukkan atau presentasikan produk Bapak sendiri yang sudah menggunakan ini aplikasi Fitmesh ini? Ya. Silakan, Pak. Jelaskan apakah itu mau nggak jadi speaker di satu jam ngobrol, tapi umur 50-60, wah ini hanya bertitel atau dosen. Pak Puryanto ini bisakah menunjukkan atau presentasikan produk Bapak sendiri yang sudah menggunakan ini aplikasi Fitmesh ini? Ya. Silakan, Pak. Ya, tadi kalau saya menarik dari harga yang ditawarkan tadi kan, kalau nggak salah kan ada 3 paket ya dari Fitmesh itu. Oh ya, Itu ada yang 149 sampai dengan yang 209. ya, ya Nah, betul. Ya, saya ya silakan Pak Adi. saya kemarin Zoom sama Mas Andi nih, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sih. Saya masih pakai trial ini, dan saya memutuskan nanti saya mau langganan ini karena begitu saya pakai seminggu ini udah closing banyak, artinya saya bisa bayar 12 bulan gitu. Nah, menarik ya. Menarik, caranya, menarik. caranya gimana? Nah, saya Oke, Pak. tunjukin. Caranya, produknya Bapak apa? Seperti itu, Pak. Produk mungkin ada satu contoh produk yang menggunakan video masking ini yang bisa ini informasikan ke saya dan teman-teman yang lain. Coba share ya. Nah, ini kan sebenarnya videonya video dari O'Reilly. Jadi gini, saya tuh punya produk mirip kayak agensi-agensi kayak gitu dari O'Reilly. Ya sama dengan beberapa library di Amerika. Jadi kenapa saya bisa bisa apa tertutup kosnya selama setahun nanti? Karena saya jual ini dengan harga 145.000. Apa yang dijual? Saya mungkin teman-teman pernah mendapatkan trial-trial dari O'Reilly 3 bulan, sebulan dari saya. Saya sebenarnya kan jualan ini 3 tahun, harganya 145.000. Ya. Saya ini jual dengan mekanisme apa ya, tim ya, katakanlah affiliate marketing. Setiap affiliate marketer itu saya bekali dengan satu link video ini. Ya. Nih, ada yang nomor 3, ada yang nomor 5, ada yang nomor 3, ada yang nomor 10. Ya. Saya bisa lihat yang paling rajin diklik videonya siapa. Nah, inilah yang paling cepat mendapatkan konversi. Dari mana cara mendapatkan konversinya? Ini kan iklan sebenarnya, Pak. Ya, kita lihat video ini, ada apa call to action-nya. Begitu get promote now, ya, ini akan pindah ke sini. Nah, saya punya produk seperti ini, ya udah tinggal dibeli. Namanya apa, emailnya siapa, nomor WhatsApp-nya aja. Apa yang saya sudah dapat list building-nya, kode promosinya masukkan, ya udah dibayar, selesai. Nah, artinya yang mau saya sampaikan itu adalah dengan apa Fitmas ini saya bisa ambil video promosi dari O'Reilly ini sebenarnya di YouTube, dan ini nggak melanggar karena kan memang yang dijual produknya produk agensi dari si O'Reilly, meskipun saya di rebrand lagi karena saya jual dengan produk-produk yang lainnya. Jadi ini sebagai complementary gitu. Jadi dengan saya yang mau saya katakan oleh sini, ketika saya beli produknya Mas Andi dengan harga bulanan 100 berapa tadi? 200.000 lah katakan begitu ya. Nah, saya jual produk 3 sampai dengan 5 ini kan 1 bulan kan sudah ditutup kan. 1 bulan. Artinya saya nggak perlu lagi promosi. Promosi misalkan pakai iklan apa? Iklan Facebook, ya kan, iklan Instagram atau apalah kayak gitu. Saya beli ini aja, kemudian cari video promosi kayak Aureli ini atau bikin sendiri, diupload di YouTube, ya udah saya tinggal bikin ini aja. Yang di sebelah kanannya ini nih, call to action-nya seperti ini. Memang mungkin bisa lebih baik ya. Saya masih eksplor sih, tapi dari sini pun sudah bisa menghasilkan gitu. Dan saya tidak jualan sendiri.
Saya tuh punya tim sekitar ada 50 orang. Ada 50 orang, saya kasih linknya satu persatu. Ini saya baru kasih link beberapa orang. Jadi yang mereka yang mau jualan ini, dari 145.000, saya komisikan ke mereka 35%, dan 75%-nya saya akan dapat keuntungan dari sana gitu kan. Si affiliate marketernya itu 35%. Jadi katakanlah dari 145.000 ini, itu buat mereka sekitar 50.750, sisanya buat saya. Ya kan tinggal dikumpulin aja itu. Ya, Dikumpulin berapa produknya banyak, saya tinggal bayar dari Fitness. Selesai. Itu bisnis simpelnya seperti itu. Itu, paham, Pak. Nah, paham, itu. Pak. Paham, paham. Jadi produknya Pak Andi perlu yang paling high, Pak. Kayaknya perlu yang high lagi. Pak, Pak, kalau tadi 50, kalau 100, nggak mungkin 149.000 per bulan ini, nggak mungkin. Yang paling tinggi aja speknya. Ya, ini kan tadi kalau dilihat kan harganya 149.000 per bulan ya. Ya, kalau satu tahun diskon paling dari berapa bulan? Mungkin 1 juta, Pak. Nah, saya dengan Fitmas ini terbantu. Saya nggak perlu lagi promosi pakai yang mahal ya. Ya, Kan dengan Facebook, itu berapa ya? Sekitar 200.000, 300.000. Belum tentu itu menghasilkan, bisa boncos gitu kan. Kalau ini kan proyeksinya bisa 1 bulan. Saya bisa ya. merancang marketing, saya bisa merancang seperti apa strateginya. Ya udah tinggal ya dibantu sama Fitmas ini. Tinggal saya yang biasanya pakai landing page, sekarang pakai video page lah, katakan pakai Nah, Fitmas. seperti itu ya. Terus produknya Pak Forianto ini seperti kayak Cisco itu bukan video Pak, e-book ya Pak ya. Tadi kan yang dijual lagi itu e-booknya kan Pak, yang dijual itu bukan videonya. Sebetulnya video yang dibuat dari Fitness ini hanya sebatas kayak introduction-nya lah. Nah, itu introduction-nya nanti tadi saya lihat klik get promo code, nah nanti diarahkan ke e-book-nya. Mungkin seperti itu. Eh, kalau kalau Pak Foryanto itu bikin video sendiri, Pak ya, bikin video sendiri. Seperti skillnya Pak Foryanto di bidang Cisco, Juniper dan ini ya, yang lain itu. Eh, lebih banyak menguntungkan yang mana, Pak? Kalau bikin video sendiri daripada ya mungkin e-book lah kita pinggirkan dulu lah, paling tidak ini pasti income sudah nggak ada masalah. Sekarang Pak Foryanto bikin video produk bukan video tutorial ya Cisco kayak gitu-gitu Pak ya. Ya, ya, ya. Terus menggunakan Fitmas ini. Diupload di YouTube. Training ya. Ya, di YouTube terus di masking di Fitmas ini. Itu menurut Pak Furianto ada keuntungan nggak kalau dari segi bisnis ya, Pak? Ada. Kan soalnya prosesnya panjang ini, Pak. Bikin Ya, video ya. tutorial sendiri sampai modul 1, modul 2, 10 gitu, Pak ya. Terus diupload di YouTube semua. YouTube orangnya lihatnya gratis. Betul. Ya, terus di masking di Fitmas itu bayar. Orang pilih mana, Pak? Ya, orang Indonesia masih pilih yang gratis, Pak. Nah, di situ maksud saya, Pak. Ya, maksudnya gini, strategi ya itu semuanya ya. Ya, strateginya gimana, Pak? Maksudnya gini, kalau saya pribadi bikin video post Cisco atau YouTuber kan waktunya ya. Ya, Saya terus terang punya tim video itu nggak punya. Kalau saya harus nyorot sendiri pun saya nggak bagus-bagus amat, jadi kualitinya pasti rendah. Ketika kualiti rendah, saya nggak bisa jual produknya. Ya artinya ya udah, kalau misalkan mau dibagikan, bagikan aja di YouTube. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang mau Fitmas ini dibuat sebagai tools untuk seperti kelas-kelas yang berbayar kayak Udemy kayak gitu, itu lebih bagus. Jadi kita ambil embed videonya itu kita buat di webpage kita sendiri gitu. Nah, kalau bisa sih supaya aman ya. Kalau misalkan di YouTube kan itu kita unlisting kan tetap aja masih masih bisa kelihatan sebenarnya. Kalau misalkan kita pernah menyebar ke beberapa orang. Tapi kalau memang dari pertama awal itu kita buatnya di YouTube unlisted, kemudian nggak pernah di sharing sama sekali ke umum gitu ya, link-link itu kemudian langsung di Fitmas, saya rasa ini aman dan ini lebih lebih oke, lebih menguntungkan. Dan ini terbantu karena promosi-promosinya itu kan bisa dibantu sama tombol-tombol CTA-nya ini, sama kata-kata yang di sebelah kanan itu kan bisa sebagai copywriting ya kan. Nah itu yang menarik di situ sih.
Tapi masalahnya kan di YouTube itu kan kita harus upload di YouTube, Pak. Nah, terus Fitmas ID kan ngambil API-nya untuk bisa di-sharing di inilah di Fitmas. Nah, kita solusinya gimana sih? Kita bikin video tutorial, tidak diupload di YouTube, jadi benar-benar privat. Tapi orang lain tuh benar-benar melihat dari ini Fitmas ID ini, bayar di sini, Pak. Itu gimana solusinya, Pak? Jadi Kalau bukan di YouTube. kalau di unlisted kan kita orang lain kan nggak bisa lihat kecuali dikasih tahu sama kita kan. Begini, kalau dari awal kita buat video tutorial kita kemudian diupload di YouTube dan unlisted itu nggak pernah di sharing ke orang lain, tapi langsung di fitmaskan kan berarti aman, Pak. Tapi di channel YouTube-nya dia keluar nggak, Pak? Video yang unlisted itu nggak ada. Iya. Nggak keluar, Om Denny. Kalau di searching di YouTube, kalau kita videonya di unlisted. Kecuali orang-orang yang pernah kita kasihkan link yang unlisted itu. Seperti itu. Jadi aman sebenarnya. Kalau gitu 1 jam ngobrol saya buat unlisted aja, Pak. Saya bikin di USB, saya jual, Pak. Sampai yang mau lihat 1 jam ngobrol. Yang ini contohnya, Pak. Yang ini event ini maksudnya, Pak. Event ini maksudnya. Loh, ini Om Denny mau tak liatin ya. Kalau bikin apa gitu itu berapa ya? Bisa tak share ya? Oke, silakan. Ini ya, Om Denny ya. Nah, ini videonya yang ada di sini. Ini aku sudah pernah ikut. Jadi video yang ada di sini ini cuma di unlisted aja. Tapi dia bisa kalau masuk kelas itu bisa ke YouTube langsung bisa ini jadi nggak diproteksi. Tapi yang mau saya lihatkan nih misalnya nih kelas belajar digital marketing ya, dia ngasih harganya itu 99.000. Tapi studentnya ini ya 3.000, ini 13.000. Coba dikalikan ini. Ya nggak usah sekali, udah tahuan sudah berapa ini. Nah ini sekarang ini padahal ini unlisted nih, jadi dia begitu kita masuk ya kita bisa melacak videonya ke YouTube. Oke, dilihatkan sekarang ke YouTube. Iya, ini nggak bisa kalau ini kan harus masuk ya. Kalau aku ada masuk di ini kan bisa nih. Jadi ini videonya di YouTube, tapi dia bisa nembaknya sampai sekian student tuh. Gede-gede dia, ribuan dia. Nah, maksudnya kalau bikin kayak gini, habis itu videonya kita proteksi pakai Fitmas, tentunya kan lebih private. Nah, nggak bisa dibagi-bagikan gitu nah linknya. Kita unlisted aja. Jadi linknya sejak awal itu nggak pernah kita bagikan seperti kata Pak Koryanto tadi. Video baru masuk YouTube unlisted, linknya kita masukkan ke Fitmas. Nah, Fitmasnya yang dibagikan gitu. Maksudnya nggak dibagikan, maksudnya ditaruh di ini ya, di website kita. Oke, paham. Jadi kalau saya bikin contoh seperti ini, Pak Andi, Pak Koryanto, saya dari ini live band kita, saya bikin recording, saya bikin hanya berapa menit, saya bikin teaser, saya sharing, nanti recording full-nya saya upload di YouTube, tapi unlisted. Setelah itu saya masking di sini. Nah, orang yang mau melihat full kita ngobrol sama nanti sama terakhir ya harus lihat di hostingnya Fitmas ini, tapi bayar. Tapi teasernya di YouTube. Betulkah seperti itu? Iya. Oke. Bisa kan seperti itu? Coba ini ya. Nih misalnya ya. Nah, ini hanya kebuka pikiran aja. Ini mana kelasnya nih? Nah, kayak gini nah. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, jadi bikin kelasnya itu masih ke ini. Ke YouTube. Kalau kita klik di sini ya bisa nontonnya di YouTube lah kan. Ya, itu maksud saya seperti itu. Gratis tapi ya. Gratis. Nah, maksudnya Fitmas itu menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi supaya ini kan kursus berbayar nih, harusnya private. Jadi jangan sampai orang membagi-bagi linknya di YouTube gitu. Nah, ini tak tutup nih nanti ini. Nanti melanggar akses. Itu cuma contoh aja ya. Kayaknya ini saya bisa memberikan suatu ide nih kayak ya saya Pak Aryadinya nggak tahu, saya belum ngobrol sama beliau. Kalau dari Pak Andi, Pak Danu beli produknya, ini contoh ke Pak Danu beli produknya dari Pak Andi, subscribe, langganan.
Pak Danu bikin video tutorial, diupload di Oh. YouTube, ya, tapi unlisting. Hmm. Nah, setelah itu di masking. Nanti untuk bagian penjualannya affiliate-nya ke Pak Foryanto, masuk ke programnya Pak Foryanto yang tadi menjual produk modul-modul Cisco kayak gitu kan, bisa seperti itu kan maksudnya saya, Pak. Bisa ya, Pak ya? Ya betul kan, seperti Bisa. bisa kan? Ya. Bisa banget itu, bisa berkolaborasi itu Nah, semuanya. itu maksud saya, Pak Dan Pak Foryanto. Pengalaman yang lain mungkin dari sisi O'Reilly tadi dibikin dari video maskingnya hanya untuk apa ya, mungkin sebagai introduction untuk bisa langsung ke linknya O'Reilly untuk bisa apa ya, beli e-booknya Bapak. Ada contoh lain Pak yang pakai Bitmesh itu? Ya sebenarnya sih itu ya yang saya pengen sampaikan di sini adalah saya bisa memiliki list building gitu Pak Deddy. Lah ya pelanggan saya. Karena kan saya selama ini kan kalau sosial media kan paling aktif di LinkedIn ya. LinkedIn. Sosial media yang paling tertarget gitu ya. Saya misalkan mau target saya network engineer itu langsung ada sekitar 1.600.000 network engineer di seluruh dunia. 28.000 ada di Indonesia, 16.000 ada di Indonesia. Itu target market saya. Kalau saya jualan yang tadi, itu mereka daftar tuh Pak. Saya kasih gratisannya ya 30 hari. Pakai video ini nih. Pakai video ini dapat tuh daftar 30 hari. Mereka yang daftar itu kan calon customer prospek saya gitu. Ketika misalkan itu habis, masanya 31 Juli, saya langsung jualan sih. Kasih video promote lagi. Ya pokoknya sibuk lah di situ. Ya, itu terjadi, ada beberapa yang terjadi konversi. Pokoknya biasanya setiap 7 hari sampai dengan 21 hari itu pasti banjir tuh produk. Ya 145.000 dikali, misalkan satu hari itu ada dapat 10, dapat 20, kadang satu bulan itu bisa 200. Bayangkan ke 200 kali 145.000 berapa Pak? Betul, kalkulator saya nggak nyala Pak. Membayangkan seperti itu cukup Pak, jangan terlalu. Kalau gini orang dan yang saya jual tuh bukan cuma edukasi dari e-book sama IT-nya. Nah, itu maksud saya. Orang tuh hayo cari cuan bareng-bareng. Caranya begini, kita belajar digital marketing, produknya produk IT. Betul. Kita bisa pintar sama O'Reilly, bisa jago engineer, apa sistem, terus segala macam. Ya, betul. Jualan, media jualannya apa? Jualan e-book sama video course ini. Ya. Makanya orang-orang yang beli produk saya kasih challenge, yuk kita jualan. Mau 145.000 kamu balik lagi nggak? Kamu jual ini. Tertarik tuh mereka. Ya, pasti tertarik Pak, pasti. Saya langsung belajar digital marketing, Pak. Saya kursus digital marketing, saya edukasi tuh mereka. Saya bikin tribe-nya, bikin kolam khusus ya, orang-orang yang tertarik itu, ya udah saya edukasi gitu, digital marketing seperti apa. Ya artinya ujung-ujungnya mereka jadi affiliate marketer gitu kan. Oh iya, tapi kemarin nggak tawari ke saya Pak. Pak Foryanto nggak nawari ke saya Pak. Dia masih trialin enak Pak. Halo ini Udin. Begitu saya dapat produknya Mas Andi, wah ini cakep nih. Saya nggak usah bikin lagi landing page. Wah, kalau saya sudah tahu, kalian bapak-bapak ini sudah tahu, kecuali Pak Arya Dimas belum, ini saya belum. Itu menariknya begitu. Itu yang menarik, Pak. Nah, semoga ini teman-teman yang lihat ini nantinya kita ngobrol seperti ini itu bisa terbuka pikirannya Pak, bagaimana harus kita punya skill yang lain ya, seperti yang istilahnya itu passive income. Oke Pak Foryanto, biar menyingkat waktunya biar nggak terlalu lama, terima kasih atas informasinya. Ternyata juga ada tawaran menarik dari Pak Foryanto, siapa yang mau menjadi affiliate. Biar kalkulatornya nggak bisa gitu. Mungkin teman-teman bisa ini ya, soalnya saya kemarin hari itu pernah, yang minggu lalu nggak salah itu di TikTok itu ada yang tanya ya, anak milenial mungkin masih anak kuliah itu belajar network engineer itu gimana gini. Akhirnya saya arahkan ke Facebook, ke media sosial saya. Di situ banyak teman-teman saya. Mungkin ya insya Allah dengan ada seperti ini nanti saya share kembali biar mereka tahu mau beli modulnya gimana, mau pakai masking gimana gitu. Baik, Pak Riyadi. Saya beralih ke Pak Riyadi ya. Saya nggak manggil Mas ke sini soalnya eventnya resmi. Akhirnya manggilnya Pak. Gini Pak Riyadi.
Tadi Pak Riyadi di apa itu apa ya disonding sama Pak Andi Risa bahwa Pak Aryadi sudah menggunakan ini Fitmas ini dan sudah mengganti nama apa hosting atau domainnya tadi kalau nggak saya salah dengar. Itu kenapa Pak Aryadi menggunakan ini? Pak Aryadi mungkin bukan mungkin ya, tentunya orang baru yang menggunakan Fitmas ini kan, orang baru, betul kan Pak ya? Orang baru kan. Iya, iya. Maksudnya gimana kalau alasannya Pak Aryadi memakai produk Fitmas ini? Silakan Pak. Iya, ini kita baru pertama nih Mas ya. Salam kenal dulu nih Mas Ya, Denny. salam kenal. Facebooknya teman lama Pak. Jadi saya Aryadi nih dari Citara ID. Nanti bisa di search aja di Google. Sebenarnya saya juga dibilang pebisnis, enggak juga pebisnis, pegiat enggak juga pegiat. Jadi saya menyesuaikan apa ya, request aja sih sebenarnya. Kalau mau collabs-nya di bisnis ya ayo, kalau juga mau collabs-nya di bidang pendidikan ya juga ayo. Nah, sebenarnya kalau dengan Mas Andi ini kita udah kenal lama ya. Cuman sekarang Mas Andi bergeser gitu ya dari yang sebelumnya nangani proyek-proyek e-government, sekarang mungkin udah ke dunia-dunia marketing, UMKM dan lain-lain. Sekarang kan udah jadi trainer juga ya. Dan berapa kali juga memaksa saya untuk ikut sertifikasi gitu ya. Cuman ya belum ada waktunya aja sebenarnya Mas. Nah, Fitmas ini sebenarnya produknya yang ketiga yang ditawarkan ke saya gitu ya. Dia mau kembali memperangkap saya gitu kan di produk yang kesekian kali. Sebenarnya sebelumnya itu ada ya tentang AI kita juga udah pakai. Nah, sebenarnya yang paling utama itu kita pertama mempercepat proses gitu ya. Di beberapa produk marketing kalau kita lihat prosesnya bisa dipercepat, dipermudah, kenapa enggak? Kemarin itu yang AI waktu yang ada di podcast yang pertama yang apa itu Mas yang AI itu ya yang Lama. Chat GPT atau apa itu yang Work Video. Hero. Nah, itu sebenarnya itu untuk mempercepat proses pekerjaan sih karena saya juga kekurangan dari sisi sumber daya manusia kurang. Jadi kita perlu terus tambahan yang auto yang bisa membantu untuk proses pekerjaan. Yang kedua, yang paling utama nih Mas, branding. Jadi kenapa Fitmas itu kita pakai? Kita perlu membentuk pandangan khusus terutama di Jitara sendiri di perusahaan yang saya kelola itu ada brand tersendiri. Misalnya saja dengan Fitmas itu ada klien kita yang menganggap bahwa kita akhirnya punya cloud sendiri gitu ya karena videonya ada bisa kita masking, kemudian juga bisa kita olah sedemikian rupa sehingga kita anggapannya, oh ini perusahaan cukup cukup ini ya, cukup punya nilai dengan Fitmas itu sendiri. Karena di website kita juga beberapa link YouTube kita ganti dengan Fitmas gitu ya, supaya nanti itu mempengaruhi nilai jual kita. Jadi kalau yang lain itu di marketing, saya lebih ke branding karena yang kita jual ini jasa, Mas. Jasa yang kita jual ketika jasa kita itu bagus dan juga produk kita itu dikemas dengan baik, maka akan jadi bagus. Nah, branding sendiri itu tidak lepas dari packaging-nya. Nah, Fitmas ini bagian dari packaging-nya kami. Nanti ke depan itu memang selama ini video-video itu tidak kami rilis gitu ya dalam bentuk tutorial. Tutorial kami itu dalam bentuk e-book. Tapi dengan adanya Fitmas ini tidak menutup kemungkinan video-video ini kami unleash, kemudian kami pasang di e-learning yang berbasis Moodle. Karena di Moodle sendiri itu lebih ini ya, lebih ketat gitu ya kita dalam memutar video terutama untuk bahan-bahan training itu sendiri. Nah, itu sudah kita ke arah sana untuk nge-branding tadi, kemudian juga untuk packagingnya supaya lebih kelihatan, bukan kelihatan ya, ya namanya juga kita membungkus sesuatu itu supaya lebih menarik dan lebih profesional, maka Fitmas ini salah satu layanan yang bisa kita gunakan. Kemudian juga arahnya juga ke pendidikan sih Mas, karena di Fitmas ini ada layanan bantu untuk kalau di e-learning itu ada H5P ya. Nah, jadi H5P itu misalnya di setiap menit atau setiap detik keberapa kita munculkan perintah dulu baru bisa lanjut ke detik berikutnya. Nah, Fitmas itu membantu itu tanpa kita harus memikirkan kemana kita harus hosting, cukup di YouTube saja, kemudian kita unlisting saja videonya. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Denny. Bagaimana kalau video orang yang dijual? Ya, kalau kami nggak ngejual video orang itu ya nggak usah. Kita bikin video sendiri, kita upload ke YouTube, kita jual di
kelas kita yang di kelas digital. Kebetulan kami juga ada platform, kemarin juga beberapa bahan juga kami upload di platform itu. Nah, jadi memang terbatas, dan yang menariknya adalah memang di Fitmas itu cocok sekali buat ini ya, karena kita juga lagi ngerintis, ada beberapa cabang usaha kita itu terkait dengan kelas digital. Jadi sangat cocok sekali untuk penggunaannya. Jadi kita tinggal diputar saja di platform itu tanpa harus menambahkan sumber daya yang lain. Nah, kemudian juga ada short URL yang kita gunakan di Fitmas. Jadi kita fitmas.id ya. Nah, kita masking atau kita NS-nya itu kita ganti menjadi jtr.li. Jadi jtr.li kalau diarahkan itu ke web kita juga tetap ke Jitara ID. Nah, kenapa kita bikin short URL gitu ya? Nah, itu tadi itu nge-branding, oh ternyata ini perusahaan juga punya short URL sendiri gitu ya. Menaikkan nilai kepercayaan di pelanggan, juga menaikkan nilai tambah di pelanggan kita. Sehingga kalau orang mengenalnya jtr.li, short URL-nya berarti itu sudah pasti dari kita produknya gitu ya. Nah, produk kita sebenarnya bentuknya juga software, Mas, cuman tidak seperti software yang dimerekkan gitu. Misalnya software A, software B, software C. Nah, itu merupakan adalah produk dari jasa kita dengan sesuai permintaannya klien. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, video di masking ini, di Fitmas ini, itu bisa kita jadikan tambahan konten dalam sebuah website. Jadi misalnya kan kadang-kadang di layanan beranda website itu ada headline, ada header. Nah, itu kalau kita tambahkan dengan video Fitmas itu menjadi, oh ini ternyata bukan dari YouTube gitu, tapi sebenarnya dari YouTube. Nah, tapi kita brandingkan supaya website itu nilainya juga lebih ini ya, lebih naik gitu. Jadi nanti rencananya juga di beberapa klien kita, kalau misalnya ada video-video yang perlu ditampilkan di website klien, kami juga akan fitmaskan itu, karena ada logonya itu tadi, logonya bisa kita ganti, dan kemudian juga klien kita bisa menjadi lebih puas gitu ya, bahwa oh ternyata bisa ya gitu ya, kita punya video yang punya tagline sendiri, yang punya ciri khas sendiri. Jadi itu Mas kalau dari saya ya. Jadi kita tidak menjual produk kita itu ya jasa kita ini. Kemudian kita brandingkan, dan kita packagingkan, dan di pendidikan ini sangat cocok sekali misalnya buat video-video training terbatas gitu ya, seperti programnya Kemdikbud ada guru penggerak. Nah, di guru penggerak itu video-videonya juga tidak publik di YouTube, di-unlistkan, cuman tidak bisa dicari di YouTube gitu ya. Nah, mereka nge-embed video itu, di-embednya saja, tapi YouTube-nya tetap ada. Nah, kalau misalnya ada Fitmas itu akan menjadi nilai-nilai tambah tersendiri gitu ya, untuk perusahaan atau layanan yang kita berikan. Nah, yang terakhir tadi, itu tadi kita bisa gunakan buat konten di dalam web. Itu sih Mas Denny, kita nggak muluk-muluk, jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu. Pakai modal, WordPress gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita anggap itu layak ya kita gunakan, kalau enggak ya kita skip dulu, kita gunakan untuk di beberapa kesempatan ke depan. Mungkin itu Mas Denny. Oke, ini sudah ada gambaran ya. Awalnya nggak pakai, tapi setelah itu pakai, dan nantinya step-stepnya memakai Fitmas ini tuh apa itu sudah terencana ya, terplanning sampai Ya. mau diintegrasikan di LMS itu. Ya memang saya paham, LMS apa? Moodle ya, saya paham. Di LMS itu ada link bisa memasukkan link YouTube, bisa sama H5 itu juga. Itu saya lihat seperti itu. Itu mungkin sebatas ini ya, bukan API. Kalau di di Moodle bukan API, itu sharing, ngambil linknya aja kalau saya Ya, tahu seperti itu. ngambil embednya juga bisa Mas. Jadi kita Embednya ya, betul, embednya juga bisa. Nah, Ada terus contohnya nggak, Ban? Ada contohnya nggak? Contoh, Kenapa, Mas? contoh LMS tadi, ada contoh LMS-nya nggak? Ada. Seperti apa gitu? oke, Bikin sambil emoji ya. Oh, ini saya juga ikut share screen juga nih ceritanya. Ya, saya tadi Ya, cerita kasih aja. dong, kasih dong. Oh ya udah, tak tunjukin. Kasih dong. ini nggak pernah dibuka ini. Ini sih kalau jadi CEO gini, lupa sama passwordnya ini CTO-nya itu. Banyak Banyak staff itu. Oh bisa.
Nah, jadi kemarin itu saya buka yang mana ya rasanya ya? Bentar, bentar. Di materi yang ini rasanya ya. Coba, ini baru berakhir kemarin ya fundamental. Saya dimasukkan di kelas ini. Oke, saya tunjukin aja deh. Eh, Video maskingnya juga harus dibuka nih kalau begini ya. Nah, ini rencana kami nanti ada satu kelas itu isinya semua adalah video gitu ya. Kemudian mode editnya kita buka dan kita tambahkan. Saya biasanya menambahkan itu dalam bentuk patch sih ya, dalam bentuk patch supaya nanti tidak terlalu terlihat bahwa itu memang sebenarnya ambilannya dari YouTube gitu ya. Oke, misalnya saya ambil di sini ya. Ini khusus buat kita nyoba-nyoba sih sebenarnya kelas yang ini. Jadi misalnya saya menambahkan sebuah aktivitas, kemudian yang ditambahkan itu adalah dalam bentuk patch. Mudah-mudahan ini akunnya ya. Kalau nggak diblok sama si yang punya Fitmas ini. Belum bayar ini Mas Denny. Membayar. Jadi 1 jam ngobrol dapat apa ini kalau udah promosikan kayak gini nih? Nggak tanya Pandi, nggak tanya Pandi. Saya udah banyak nih, Saya edit satu ya. Ya, yang ini aja. Ya itu. Nah, kemudian tinggal ambil aja sih embed-nya. Dan saya ambil yang only video. Nah, kebetulan video yang ini kalau nggak salah saya unlist ya. Kemudian ini tinggal ambil aja kodenya. Di ini kita ada pembatasan. Jadinya di Moodle itu. Jadi siapa aja yang boleh akses video ini sebenarnya. Misalnya ada eh, profil pengguna siapa yang boleh masuk ke sini. Misalnya harus apa? Harus dari institusi mana? Misal aja ya. Nah, institusinya harus dari, misalnya saya punya klien A, maka yang dari klien A aja yang bisa akses ini. Karena kelasnya ini kelas klien A misalnya. Itu contoh. Jadi di model itu kami kombinasikan dengan pembatasan-pembatasan yang lain sebenarnya. Selain Fitmas itu sendiri bisa tayang, tapi juga nggak bisa semua orang bisa mengaksesnya gitu ya. Nah, ini untuk yang kasus-kasus khusus sih sebenarnya. Ini kita tampilkan. Oh ya, ini salah naruh nih. Naruhnya nggak di atas harusnya. Ntar, kita pindahkan ke bawah aja. Oke. Nah, ini yang saya bilang H5P tadi ya. Kalau H5P ini kan videonya di YouTube, terus kita masukkan ke H5P. Nah, kalau dengan ada Fitmas itu sekalian di Fitmas aja kerjanya sebenarnya. Oke, ini sudah kita wajibkan, kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, ini bisa jadi Mas. Ini kebetulan saya bikin live ya di ininya ya di settingan Fitmasnya, tapi sebenarnya ini sudah klik kanannya kita kunci nih ya. Jadi nggak bisa diklik kanan. Nah ini share-nya kebetulan diaktifkan. Sebenarnya nggak boleh ya diaktifkan share-nya nanti ini malah di-share lagi nanti video-video terbatas. Yang Nanti bisa kan. harusnya kelasnya. Nah jadi ini sebenarnya itu tadi kaitannya dengan branding tadi Mas dan packaging. Nah orang kan nggak tahu ini dari YouTube videonya nggak ada link YouTube, nggak ada apa-apanya. Nah ini yang kami sebenarnya sedang rencanakan di sistemnya kita gitu. Di sistemnya LMS ini Mas seperti ini Mas Danu yang tanya ya. Jadi kayak gini Mas bentuknya kalau kita jadikan patch sebenarnya dan patch ini ada syaratnya nanti untuk bisa akses misalnya di grup mana apa di grup A atau di grup B atau dia dari institusi apa gitu hanya bisa akses ini. Kemudian ini saya sekalian aja nih karena udah kebuka Fitmasnya saya close. Kemudian yang tadi itu yang domain ya Mas ya. Nah, ini domainnya uploadnya di video.jtr.li. Jadi kalau diarahkan ke sini, kalau misalnya videonya itu, ini ada satu video nih misalnya. Nah, ya contohin. Ini misalnya yang yang bahan belajar offline, media belajar digital offline. Nah, ini kalau misalkan di visit gitu ya, visit ini ada link kan ya. Nah, ini video.jtr. Jadi nambah lagi brand lagi kita gitu kan oh ternyata si perusahaan ini punya layanan tersendiri gitu ya jadi ini kita ini kan gitu ya kita packagingan dengan rapi gitu nah jadi alamatnya di gini Mas video.jtr.li. Nah jtr.li itu apa ya jtr.li itu kebetulan DNS-nya kita ubah ke
@gitara.id. Nah, kayak begini jadinya. Itu Mas, sekedar tambahan informasi aja. Kalau kita mah masih pemula Mas, masih perlu banyak Nah, belajar dengan. Tapi oke, Mas. informasinya sudah cukup lengkap menurut saya ya. Bagaimana menerapkannya itu ke apa LMS salah satunya itu Moodle. Nggak tahu juga kalau Nah, LMS yang dari produk lain. Tapi sudah cukup menjadi gambaran ya bagi teman-teman ngobrolers yang lain. ya. Mungkin bagi saya, mungkin Pak Andi, Moodle itu sebagai bagaimana itu ternyata bisa diintegrasikan sama Fitmesh ini. Nah, Oke, ada orang diskusi gak tadi di LMS apa di Moodle? Jujur aku gak belum gitu paham LMS gimana sih bedanya LMS sama Moodle ya. Terus Gimana Mas? enggak, poinnya dari situ ada ruang diskusi gak? Jadi bagi member-member yang join ke situ kita ingin ada ruang diskusi gitu. Di Yang Fitmas bisa ya? ruang diskusi itu cuma bukan di Fitmat kan kita ngambil embed kan. Iya, ha? di Embednya Moodle-nya. entah ke LMS atau ke Moodle gitu kan. Oh, Nah, bisa Mas. itu Di bisa ada LMS. ruang diskusinya gak gitu. Nah, tinggal kita bikin forum aja, kemudian di forum itu ada konten, kita masukkan aja embedded konten dari Fitmas. Jadi bahan untuk diskusinya video itu. Bisa. Bisa Pak Dan. Bisa. Dan Bisa. itu terekam ya? Itu terekam. Iya, ha, ada jejaknya kalau di LMS. Ada Ada jejaknya. jejak. Ya, bagi bukan member misalkan ya. Kan bisa jadi video kita di-download nih. Di-download pakai IDM tadi dan disebarkan oleh orang bertanggung jawab. Nah, dia ada pertanyaan yang mau didiskusikan. Nah, yang mau didiskusikan itu kan hanya membernya aja kan yang bisa masuk kan, yang bisa bertanya kan. Nah, itu bisa dibikin seperti itu. Jadi maksudnya gitu. Kita ingin ada suatu value bagi yang member yang emang masih bertanya di member itu ada service yang bisa kita tambahkan. Beda kalau orang yang cuma tinggal download video doang, dia nggak dapat apa-apa, selain cuma video itu doang gitu. Nah, kira-kira value-nya itu apa ya untuk membedakan dia apa member atau enggak gitu kan? Karena ada kemungkinan video kita di download gitu. Gimana ya? Ini pertanyaannya ke Mas Andi kali ya. Kalau di LMS itu Mas, kebetulan kami kalau ada kelas ini ya kelas khusus, value tambahannya itu ya pasti dapat sertifikat resmi ya, karena kita ada sertifikat yang unik sekali, tidak bisa diinikan ya, diganti QR code-nya itu pasti mengarah ke verifikasi linknya. Nah, kalau untuk konten sendiri ya itu tadi se, se sehebat apapun kita misalnya melindungi konten itu, pasti ada cara-cara lain untuk uh, pengguna yang kita nggak bisa pantau semuanya itu untuk melihat ataupun untuk membagikan kembali dengan IDM tadi ya Mas ya. Nah, jadi kami kalau dalam LMS itu sebenarnya uh, nilai tambahnya itu adalah menambahkan sertifikasi. Nanti sertifikasi itu bisa jadi kredit buat mereka di dunia kerja ataupun untuk angka kredit biasanya gitu ya. Seperti yang kami lakukan yang di training Proxmox itu ada ini ya tambahan buat sertifikat yang bisa di-download di LMS dan verifikasinya juga ini. Tapi kalau untuk video belum nemu sih value yang dimaksud oleh Mas Danu tadi. Syarat untuk dapatkan sertifikat itu seperti apa ya? Ya, selesaikan dulu semua kelas dan post-test dan pre-testnya juga ada nilai minimumnya. Kalau belum memenuhi, maka link sertifikatnya belum bisa terbit. Gitu. Oke, jadi dapat sertifikat, terus bisa ada forum, diskusi di situ ya bagian Ya, member ya. ya, karena di modal itu kan dia bisa ada syarat nih untuk melanjutkan ke step berikutnya, maka penuhi dulu step sebelumnya. Kalau belum terpenuhi, maka step berikutnya nggak akan pernah bisa masuk. Walaupun linknya dia copy untuk masuk ke forum, tapi akun itu belum memenuhi syarat untuk melanjutkan ke step yang masuk forum itu, maka nggak akan bisa. Kecuali menggunakan akun temannya. Nah, di modal sendiri pun ada juga tuh login terbatas. Jadi satu akun hanya bisa satu orang aja yang login. Nah, cuman itu kalau digunakan kita yang agak kerepotan sih sebenarnya dari pengalaman, harus di reset login dulu ya dan lain-lain gitu. Jadi pengalamannya gitu sih. Fitmas ini menambah ini ya konten, menambahkan value-nya, menambahkan branding, packaging. Nah, value-nya tertambah walaupun dengan segala kekurangannya. Nanti mungkin Mas Andi sama tim developernya minta aja tuh anti IDM nggak bisa di-download gitu kan, ada bisa aja begitu. Kayak lynda.com itu Mas nggak bisa Mas download pakai IDM. Sekarang kalau saya sudah melihat ini sudah lebih dari cukup. Mungkin Pak Danu sudah punya gambaran ini Pak Danu.
Pak Danu sudah gambaran bagaimana video masking ini nanti dipakai, terus nanti diimplementasikan di mana ya, di YouTube dulu, di unlist, terus dimasukkan ke Moodle, nanti dibikinkan ini ya, apa kayak suatu domain sendiri ya untuk Moodle-nya, dan bisa di-share di training ini ya untuk anak mondok BBN, dan juga nanti bisa jualan produknya Pak Dan sendiri yang di modul apa ini, modul Cisco ya, kayak gitu. Ya, lagi di Kalimantan ya Pak. Baru datang ini, baru datang mulai Baru tadi. ya, Oh, baru baru. nyampe Pontianak. Tapi masih 2 jam perjalanan lagi. Wih, ya kon itu. Gak apa-apa, ini lagi break, lagi malam dulu. Ya. Ini menarik juga sih nggak seperti ini. Jadi aku rencana mau bikin kayak semacam video tutorial kali ya, kan kayak Udemy mungkin ya. Nah, jadi yang tadi dari Om Adi juga bagus soal hasil kerja ya. Nah, hasil kerja itu kayaknya bagus tuh, ya, bisa dilihat seperti itu. Maksudku nanti daripada aku memberikan tutorial kepada anak-anak selain buku yang aku bikin ya kan, aku bisa memberikan kepada anak mondok yang tiap tahun datang terus silih berganti dengan orang-orang baru, ya kan, sedangkan materinya kurang lebih juga seperti itu, ya kan. Nah, nanti aku bisa membuat suatu video tutorial di mana video tutorial ini khusus buat anak-anak mondok ya, atau nanti bisa kita dagangin juga, dan kita berharap nanti buat anak-anak mondok itu aksesnya free, ya kan? Aksesnya free khusus buat anak mondok, dan nanti bisa dibikin ada pertanyaan internal di kita kalau misalnya emang butuh ada pertanyaan gitu. Pasti kan kalau belajar pasti ada pertanyaan, nggak mungkin kalau belajar itu nggak ada pertanyaan, nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin orang begitu pertama kali belajar langsung paham, nggak mungkin. Nah, prosesnya itu kan pasti kan dari bertanya, dari tiba-tiba jadi paham. Nah, kita bisa lakukan seperti mana tadi, kalau diterapkan di anak mondok itu bisa berjalan seperti itu karena kita kan sifatnya offline kan. Nah, kalau yang online yang dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, nah, mungkin aku minta ide kira-kira gimana untuk menerapkan fitness ini terus di embed ke LMS atau Moodle gitu kan, bisa menjadi suatu hal yang emang bisa menjadi ruang diskusi gitu. Atau kerjasama sama sekolah nanti bikin satu sesi ya kan, atau gimana gitu kan, ya kira-kira video tutorial ini bisa lebih bermanfaat dan ada interaktifnya gitu. Kalau video tutorial kan cuma satu arah doang kan, satu doang kita yang terus kan. Beda dengan sekarang nih, sekarang kan kita dengan belum 3 arah sih, jadi 2 arah kan host sama pembicara ya kan? Nah, kalau misalnya mau peserta kan belum, itu kan masih kan offline kan, rekaman kan ya. Nah, kalau sampai ada 2 arah lah minimal antara peserta dan pemateri, itu kan lebih enak. Nah, karena ini sifatnya video tutorial rekaman, mungkin ya ada suatu forum ya kan, ada suatu iya, ya ada tempat untuk bertanya kan, atau nanti ada suatu sesi yang kita bisa ngulang lagi materi mana yang kurang paham gitu kan. Tapi mungkin bisa berjalan kalau misalnya materinya cuma beberapa aja. Tapi nanti kalau udah sampai ratusan, nah itu bisa bingung. Pernah melihat Natok Lesson kan? Nah, natoknation.com itu juga konsepnya juga seperti itu. Jadi ada video dan itu nanti dijelasin sama dia seperti member. Dan itu ada ranah diskusi dengan komen gitu. Nah, kita bisa niru seperti itu atau nanti kita bisa kreasikan hal-hal seperti itu gitu maksudnya. Gitu. Nah, mungkin nanti kita coba olah dulu kali Om Ninju ya. Nah, cara-caranya seperti apa ya? Mungkin Pak Danu bisa ini ya, collab dengan Pak Aryadi di Moodle-nya. Boleh. Nanti ya, dengan Pak Andi dengan bebasnya, terus dengan Pak Pak Horyanto ini bagian affiliate-nya ini. Ini strateginya Pak Horyanto itu saya akui jempol di LinkedIn wah ini wah. saya akui ya, itu mungkin strategi yang mungkin Pak Danu harus collab ya, menurut saya seperti itu. Jadi mungkin ada lain waktu Pak Danu bisa collab dengan ini Pak Andi, Pak Horyanto sama Pak Aryadi. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin saling bertanya. Kalau dari saya sudah lebih dari cukup. Mungkin Pak Horyanto sudah cukup, Pak Danu sudah cukup, Pak Aryadi. Mungkin mau bertanya lagi dengan Pak Horyanto.
LMS-nya bisa kerjasama dengan Orianto. Tunggu Ya. collab. Oke, saya kira sudah lebih dari cukup target saya topik tentang Fitmesh itu solusi ini ya solusi kreatif ya, solusi eksklusif bagi teman-teman yang bidangnya seperti Pak Poryanto, Pak Danu, Pak Aryadi. Kalau Pak Andi ini saya bilang sama trainer tapi punya produk. Saya bingung ini mau mengatakan seperti apa ini punya produk tapi juga trainer. Pakai produknya sendiri, dijual sendiri. Oke, kalau saya kira informasinya sudah lebih dari cukup. Terima kasih atas waktunya Pak Andi Risa, Pak Terima Poryanto, kasih. Pak Aryadi, Pak Danu yang ada di lokasi ini di Pontianak ya. Mendadak banget terima kasih Terima kasih atas semuanya. waktunya dan semoga ini bermanfaat walaupun ini produk bisnis tapi mendapat insight-insight yang benar-benar menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain khususnya di Ngobrolers. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Jelaskan apakah itu mau nggak jadi speaker di 1 jam ngobrol. Tapi umur 50-60, wah ini hanya bertitel atau